Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Harapan saya semoga kita ada dalam keadaan baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Ketemu lagi dengan saya Pendeta Indra Prang dalam channel Voice of Victory, Gereja Segala Bangsa yang ada di Ulur Maatus. Siang hari ini saya rindu membagi kebenaran firman Tuhan untuk kita semua permisra yang ada di rumah. Dan firman Tuhan yang saya ambil dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-12. Nah baik, saya baca dengan kasih Tuhan, firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, bagian firman Tuhan ini yang saya dapati ini sangat penting dalam kehidupan sebagai orang percaya atau anak-anak Tuhan yang ada, di mana kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sosial dengan orang lain atau kehidupan bermasyarakat, kehidupan berjemaat. Nah, bagian firman Tuhan menasehati kita, menuntun kita supaya kita boleh memiliki yang namanya nilai-nilai kehidupan. Nah, firman Tuhan saat ini mengajar bagi kita ada beberapa nilai-nilai kehidupan. Di sini dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Pertama, dalam perkataanmu. Perkataan kita sangat penting, sangat menentukan. Ya, perkataan kita bisa menjadi berkat, bisa membawa kutuk. Ya. Matius pasalnya yang ke-18 ayat 18 dikatakan, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Artinya perkataan kita mengandung kuasa. Demikian juga Efesus pasalnya yang keempat, Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Setiap perkataan kita yang didengar orang lain, dikatakan bagian dalam Efesus pasal 29 ini, supaya perkataan itu dapat membangun, dapat berguna, dapat bermanfaat bagi orang lain. Bagian firman Tuhan mengajarkan kita betapa penting akan perkataan ini. Dan ada beberapa bagian juga yang menggambarkan sebuah kapal yang besar yang sedang ada di samudra. Dia dapat berlayar, dia dapat berjalan, tapi dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Demikian juga api yang kecil dapat membakar hutan yang begitu besar. Artinya dalam perkataan lidah kita, kita harus memakai kekang. Kita harus dapat mengendalikan. Kita tahu perkataan ini dapat memberkati atau dapat melemahkan orang lain. Poin yang berikut dia katakan, jadilah teladan dalam tingkah lakumu atau karakter kita. Karakter yang kuat kita harus membangun dalam kehidupan kebenaran atau firman Tuhan sendiri. Salah satu contoh, Yesus sendiri yang berkata, belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Amin. Ya, karakter seorang anak Tuhan ini akan membawa dampak yang luar biasa. Rasul Paulus juga mengatakan supaya kita menjadi surat yang terbuka, dapat dibaca oleh banyak orang. Tapi bagian firman Tuhan ini lebih jelas lagi, kita lihat Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-23 dan 24, dia katakan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi tingkah laku kita perlu ada pembaharuan dalam akal kita, dalam pikiran kita, dan dalam roh kita. Amin. Sehingga kita boleh, kehidupan kita boleh menjadi berkat. Manusia lama kita sudah berlalu, yang marah, geram, iri hati, cemburu, semua itu berlalu. Tapi kita menjadi manusia baru. Haleluya. Teladan yang ketiga, dikatakan firman Tuhan, dalam kasih
Iya, seberapa banyak kita sebagai orang yang percaya mau peduli dengan kehidupan orang lain. Dan kasih itu bukan hanya sekedar dengan perkataan, tapi kasih itu harus dengan perbuatan. Demikian juga iman tanpa perbuatan itu semua sia-sia. Filipi pasal 4 ayatnya yang kelima, dia katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, mari kita mempromosikan, ya, kita menyatakan kebaikan kita. Hal yang berikut, jadilah teladan di dalam kesetiaan. Nah, ini juga sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagai kepala rumah tangga, seorang suami, seorang istri, ini sangat penting dituntut bagaimana seorang suami yang setia, seorang istri yang setia. Demikian juga di dalam satu perusahaan dibutuhkan karyawan yang setia, karyawan yang jujur. Haleluya. Banyak orang kuat, banyak orang pintar, banyak orang rajin, punya skill, tapi belum tentu kejujuran. Kejujuran menjadi harga yang sangat mahal. Untuk itu bagian firman Tuhan, untuk kita membangun nilai kehidupan, betapa penting kita harus ada kejujuran atau kesetiaan. Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 3 dan 4, di situ dikatakan, hendaklah, biarlah kasih setiamu, kalungkan kasih setia itu. Ya. Dan ayatnya yang keempat, engkau akan mendapatkan penghormatan dari manusia dan dari Allah. Betapa hebat ayat ini, luar biasa. Dengan kesetiaan kita, dengan kejujuran kita, kita dihormati oleh Allah, kita dihormati oleh manusia. Kita baca bagian firman Tuhan. Amsal pasal 3 ayatnya yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4 dia katakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Poin yang kelima, teladan dalam kesucian. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu, sebab Allah adalah kudus. Ini satu standar bagian firman Tuhan, di mana kita harus bertekun dalam iman kita. Kita harus sungguh-sungguh menjaga kehidupan kita, dalam perkataan kita, dalam sikap kita, dalam tingkah laku kita. Haleluya. Saya percaya dengan bagian firman Tuhan yang kita sudah terima siang hari ini memberkati kita, agar supaya kita memiliki nilai-nilai kehidupan untuk kita menjalani kehidupan di masa-masa yang ada. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sekali lagi dengan saya Pendeta Indra Prang mengajak kita semua untuk kembali menyaksikan ibadah live streaming yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 7 pagi lewat channel Voice of Victory. Demikian juga yang ada di Facebook, akun Gesba Victory yang ada di Ulun Matus. Tuhan Yesus memberkati.